Dengarkan, suara itu bergema dari Jakarta hingga Kathmandu, dari Paris hingga layar ponselmu. Ini bukan lagi bisik-bisik. Ini adalah teriakan generasi yang menolak untuk diikat, dibungkam, dan ditinggalkan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika gelombang amarah kaum muda menyapu dunia, tetapi di Indonesia ia seperti dipelintir, diblokkan, dan dibuat tak berdaya? Ini bukan sekadar analisis, ini adalah peluru kesadaran. Dan di ujung peluru ini ada pertanyaan besar. Siapakah yang berhak bicara atas nama generasi muda? Tahan napasmu, simak sampai akhir, dan yang terpenting, bagikan suaramu di kolom komentar. Pendapatmu adalah bahan bakar untuk perubahan. Bongkar skenario, misteri di balik 11+8 yang mengubur amarah Gen Z dan menyelamatkan rezim. Gerakan masa Agustus lalu adalah bom waktu. Ia belum selesai, ia belum padam, ia hanya tertidur, menunggu pemicu berikutnya untuk meledak. Mengapa? Karena tidak ada closure. Tidak ada kepuasan, tidak ada titik terang. Bandingkan dengan Nepal, di sana gerakan rakyat berhasil menggulingkan rezim lama dan membangun harapan baru. Lalu apa yang terjadi di Indonesia? Di sini muncul paket 19+18. Siapa sebenarnya yang berdiri di baliknya? Atas nama siapa mereka berbicara? Banyak kelompok yang turun ke jalan merasa tidak diakomodasi, tidak didengar. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul dengan segepok tuntutan yang seolah mewakili semua. Ini adalah pertanyaan besar yang harus kita lontarkan. Bagian 1, masalah legitimasi. Siapa yang memberi mandat? Siapa yang memilih mereka sebagai juru bicara? Ketika sekelompok kecil mengambil alih narasi tanpa konsultasi, itu bukan lagi gerakan rakyat, tapi mungkin hanya sebuah proyek. Aku ingin dengar suaramu di komentar. Menurutmu, siapa sebenarnya yang pantas mewakili suara generasi muda? Aktivis jalanan atau influencer dengan banyak follower? Bagian 2. Masalah substansi. Isi dari 19+8 itu bukan tuntutan mendesak dan tajam, melainkan lebih mirip visi misi atau proposal proyek yang mengawang-awang. Di mana tuntutan spesifiknya? Di mana target yang jelas? Adili Jokowi dan makzulkan Gibran yang sempat bergema kuat tiba-tiba menghilang dari agenda. Mengapa? Ini adalah pekerjaan politik. Memilih mana yang dimasukkan dan mana yang dihapus adalah sebuah kekuasaan. Siapa yang memiliki wewenang itu? Dan mengapa dua isu yang menyentuh akar masalah justru dibuang? Jangan lupa, tulis setuju atau tidak setuju di kolom komentar tentang hilangnya dua tuntutan krusial ini. Suaramu adalah bukti bahwa kita tidak bisa dibungkam. Mereka yang memimpin paket 19+8 ini adalah para influencer. Mereka punya privilege, punya platform, tapi lahir dari rahim kapitalisme media yang timpang. Bisa jadi mereka tidak paham betul seni berpolitik dan bernegosiasi yang sesungguhnya. Tuntutan yang efektif harus jelas, langsung menohok jantung kekuasaan, dan berani berhadapan dengan penguasa. Lihat Nepal, tuntutannya jelas, gulingkan pemerintahan lama. Dan mereka berhasil. Di sini, tuntutan 25 poin yang bertele-tele justru disodorkan ke DPR, bukan ke pemegang kekuasaan sebenarnya. Ini adalah kesalahan strategi yang fatal. Bagian 3. Gelombang kemarahan yang belum usai. Anak-anak muda ini, Gen Z, adalah korban nyata dari krisis permanen. Lebih dari 10 juta dari mereka adalah pengangguran yang putus asa net, not in education, employment, or training. Mereka menyaksikan langsung para elit berfoya-foya dengan jam tangan miliaran rupiah, sementara mereka kesulitan mencari makan. Mereka tidak percaya lagi pada institusi. Mereka pesimis dengan masa depan, dan mereka mudah marah. Ledakan Agustus lalu hanyalah prakata dari sebuah buku yang masih panjang. Jika pemerintah tidak segera memberikan jawaban dan harapan yang nyata, bukan tidak mungkin ledakan berikutnya akan datang dengan skala dan amarah yang jauh lebih dahsyat. Akhir kata untuk kalian, generasi cerdas yang berani. Kalian sedang mencari alasan untuk hidup, dan kalian menolak untuk diabaikan. Pilihannya sekarang ada di pundak penguasa. Dengarkan mereka, rangkul mereka, atau bersiaplah membayar harga mahal dari keangkuhan dan ketidakpedulian. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Aku tunggu pendapatmu, kritikmu, dan amarahmu di kolom komentar di bawah. Bagikan juga video ini ke semua orang yang peduli. Tekan tombol subscribe dan loncengnya karena pertarungan ini belum berakhir. Kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Suara rakyat adalah suara yang paling berharga. Bersatulah, bicaralah, dan jangan pernah berhenti bertanya. Jika video ini menginspirasimu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share. Follow juga akun media sosial kami untuk konten-konten kritik sosial yang lebih mendalam. Bersama, kita bisa menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia.